Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di arena edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan unboxing yang selanjutnya dari video yang sebelumnya ya. Kita kali ini akan membahas ternak atau budidaya kecoak dubia dengan branding gitu ya. Sedikit edukasi atau pembelajaran buat kita semua ya, sama-sama belajar. Meskipun kita usahanya apa aja lah teman-teman, monggo teman-teman punya usaha lain. Usaha itu kalau saran kami gini teman, bisa teman-teman meniru usaha orang lain, bisa teman-teman membuka atau menciptakan hal yang baru. Seperti halnya misalnya kita di suatu tempat, kita di suatu lokasi di mana masyarakatnya itu belum ada yang memakai sepatu. Ya, di tempat yang satu ini belum ada yang pakai sepatu. Nah, di satu tempat ini orang sudah sangat biasa dengan sepatu, dengan berbagai merek dari yang paling murah sampai yang paling mahal, itu masyarakat sudah sangat terbiasa. Nah, kalau kita mau bisnis sepatu, kita berada di tempat yang mana ini? Tempat yang orang-orang belum tahu atau belum kenal dengan sepatu, atau kita masuk ke orang-orang yang sudah paham sepatu. Semuanya baik, asalkan teman-teman passionnya di mana, peluangnya semuanya ada. Tapi semua ada plus minusnya pastinya. Di tempat yang belum ada orang menggunakan sepatu, yang tahu tentang sepatu, yang kenal tentang sepatu, kita bisnis sepatu, kita jualan sepatu di tempat ini, otomatis kita harus mengenalkan dulu apa sih sepatu, manfaatnya seperti apa, kenapa harus memakai sepatu, keuntungannya dan sebagainya. Itu kita harus mengedukasi masyarakat dulu, mengenalkan sepatu kepada masyarakat. Kalau di sini gak usah kita kenalkan, masyarakat sudah tahu. Tapi di masyarakat yang sudah tahu, sudah banyak menggunakan sepatu, otomatis pesaingnya, kompetitor-kompetitornya di sini pasti sudah banyak dan mungkin lebih besar daripada kita. Nah, kita bisa mengukur diri kita itu mau di mana. Nah, semuanya ada keuntungan di sini. Otomatis kita menjual sepatu yang pertama kali. Tapi itu tadi, ketika kita menjual pertama kali, ketika kita mungkin belum banyak orang yang bersaing di sini, belum ada kompetitor-kompetitor yang lain, tapi kita jangan sampai usaha kita, bisnis kita itu hanya sekedar ya udah jual sepatu, yang penting laku, yang penting murah, yang penting dapat untung. Jangan seperti itu, karena memang bisnis usaha itu sangat berat menurut kami ya. Nggak hanya sekedar jualan, nggak hanya sekedar laku gitu ya. Makanya ada salah satu video dari Mas Jai ya, Jai Setiabudi, yukbisnis.com, itu ada videonya yaitu judulnya tentang hijrah dari pedagang ke pebisnis. Jadi pedagang belum tentu pebisnis gitu ya. Jadi kalau pebisnis itu harus detail teman-teman, berapa BEP-nya, kita harus tahu detail omset kita harus tahu pengeluaran kita, bagaimana usaha kita, bisnis kita itu sehat dan sebagainya. Itu kita harus tahu detail. Tidak boleh hanya sekedar percaya dengan karyawan, percaya dengan orang lain, percaya dengan mitra, percaya dengan ini. Kita harus lebih hati-hati, sehingga kehati-hatian kita itu, ikhtiar kita itu untuk menjaga manajemen bisnis kita supaya lebih baik. Nah, selanjutnya, selain itu kita perlu membranding, apalagi kalau kita pemain baru ya, sepatu contohnya di tempat sepatu ini tadi, kita baru, kita misalnya belum banyak saingan, kita belum banyak kompetitornya, kita harus tetap membranding bahwa kita itu bukan penjual yang sekedar menjual, kita bukan hanya sekedar yang penting laku, ada orderan, udah kita iklan kan seperti itu. Gimana repeat order, gimana bisa itu terjadi terus-menerus dengan baik. Nah, sama halnya dengan kecoak dubia kami. Kecoak dubia kami untuk pakan, kami berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Dari pur, dari sayur dan buah itu pasti ada gitu ya. Untuk sayur dan buah itu pasti ada. Pisang, minimal pisang ya. Kadang juga kita kasih apel, kita kasih semangka, kita kasih melon ya, kita kasih buah naga itu ya. Tapi ya bergantian, tidak dalam satu waktu
itu ya, supaya gizi dari kecoak dubia tadi yang dibeli oleh konsumen gizinya lebih baik gitu ya. Meskipun sekali lagi, apapun bisnis Anda, kualitas perlu dijaga, branding perlu dipertahankan. Nah, sama halnya dengan saat ini akan kita unboxing teman-teman. Kita kali ini akan mengunboxing lakban ya. Ini kita beli dari mana nih? Ini kita beli dari, aduh, ini malah belum ada ini ya. Ini lupa, ini kita kalau tidak salah dari Jakarta ya ini ya. Lihat apa, lakban masih aman ya. Ini dikirim pakai antar aja, yang free ongkir. Nah, seperti teman-teman kalau mau order kecoak dubia kami, Tokped kami juga free ongkir, tapi mohon maaf antar aja. Untuk kurir pengiriman antar aja sengaja kami tidak bisa lanjutkan kerjasamanya karena memang beberapa kali ada miss atau ada hal-hal yang kurang memuaskan dari kami ke antar aja. Mohon maaf, bukan maksud ya, mungkin kebetulan aja ya dengan kami, tapi sehingga kami harus pindah ke si cepat untuk free ongkirnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau order kecoak dubia di tempat kami itu pengirimannya akan kami kirim melalui si cepat, bisa COD juga gitu teman-teman. Nah, ini kita unboxing untuk lakbannya ya, hanya sekedar lakban, tapi tunggu dulu, ini lakban coklat karena kami belinya tidak hanya lakban coklat teman-teman. Ada lagi, ini lakban bening harusnya ini, tapi nggak apa-apa, kita coba ambil yang lain lagi. Tapi juga nggak tahu ini kenapa ada merah-merahnya seperti ini. Nanti kita coba cek ya, apakah merahnya hanya di hanya di tengahnya aja atau termasuk di ininya teman-teman ya. Nanti kita cek, harusnya ini sih bening ya, bukan bening karena untuk ini. Nah, ini juga ada lakban Tokopedia. Nah, ini yang teman-teman yang akan kita bahas nih. Bagus ini ya packingannya. Nah, sehingga lebih terjaga ini. Wah, ini kita kemarin pesen beberapa. Dan juga nggak muat ini ya. Oke, yang satu sebelah sini. Nah, ya, juga kita ada, ini kok sama. Oke, ini aduh sayang sekali nih ya, sangat disayangkan. Ini kemarin kita harusnya ini bukan bening karena kita udah pesen coklat, kita sudah pesen Tokopedia. Ini kenapa ini harusnya fragile ini teman-teman, tapi kenapa yang datang ini? Kita coba ya teman-teman. Aduh, semoga sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harusnya fragile itu seperti di samping seperti ini contoh lakbannya. Kami udah pernah punya sebelumnya, meskipun buka di beda toko ya. Kami terlalu percaya. Nah, sebenarnya juga termasuk bisnis yang salah teman-teman. Kami terlalu percaya. Kemarin kami sudah ketika datang belum sempat karena kami ada kesibukan yang lain. Kami langsung kasih bintang 5. Langsung kami komentar kalau baik, dan kami foto pakai produk yang sebelumnya. Meski padahal produk yang sebelumnya belinya tidak di toko ini. Ini harusnya fragile ini. Tapi nggak tahu nih kok. Ternyata fragile-nya seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Ini seperti ini. Sehingga makanya kelihatannya numpuk-numpuk seperti ini. Tapi tidak cukup baik ini. Sangat disayangkan ya teman-teman. Nih. Fragile-nya seperti ini. Kualitas sablonnya tidak sebaik sebelumnya
yang pernah kami beli, tapi it's oke lah, nggak apa-apa ya, masih ada tulisan fragile-nya lah. Oke, ya udah nggak apa, kita terima aja. Kemarin sudah kita review, kita belinya dari Shopee kemarin teman-teman ya. Jualnya di Tokped, belinya dari Shopee itu. Oke, udah lah, itu nggak penting. Yang akan penting kita bahas di sini, teman-teman, nanti di video selanjutnya akan ada cara packing kecoa dubia, cara packingnya, dan beberapa hasilnya ada di sini ya, ada di kanan kiri saya. Nah, itu ada beberapa contoh packingannya dan bagaimana cara packingannya nanti akan ada di video selanjutnya, ditunggu saja. Nah, tapi di sini kembali lagi kita akan membahas tentang branding ya, bagaimana membranding sebuah toko kita, membranding produk kita ya. Saya jualkan kecoa dubia. Kecoa itu nggak akan bisa kita branding kalau untuk produknya. Kalau kita nggak bisa branding produknya, nah itu udah ciptaan Gusti Allah gitu ya. Nah, tadi sebenarnya, tapi masih bisa kita siasati dengan tadi ya, pakan yang kita beri, kebersihannya, dari ketika di dalam kecoa kan banyak hama-hamanya. Teman-teman yang pengen tahu bagaimana budidaya kecoa dubia itu bisa dilihat di link videonya di atas ya, di mana ini sini atau sini ya, itu pokoknya di atas di pojok itu teman-teman klik itu, ada playlist di situ banyak banget kita membahas tentang kecoa dubia. Dan juga ada satu video yang kita tunjukkan ada banyak box atau box atau kandang kita yang kita bongkar, itu memang kecoa dubia ada hamanya, ada hewan-hewan lain yang menyertainya ketika di box itu. Tapi dalam penjualannya tadi kita branding kecoa yang kita jual adalah kecoa yang bersih gitu ya. Kecoa yang kita jual itu kita berusaha pilihin satu-satu di mana hama-hamanya tidak ikut dalam paketan seperti itu. Meskipun nanti ketika sudah sampai di tempat pembeli itu nanti hewan-hewannya akan muncul lagi. Jadi kalau ketika dibuka nggak ada, soalnya ketika paket datang dibuka itu insya Allah nggak ada. Tapi ketika sudah beberapa hari, beberapa minggu di tempat beli ya nanti otomatis kan ada bakteri, ada nggak tahu itu, kami juga nggak tahu asal usulnya itu hama-hama dari mana. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu yang pertama tentang branding produknya. Yang kedua, branding tokonya. Toko kami free ongkir, toko kami bisa COD, toko kami garansi pengiriman seluruh Indonesia. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia mau pesan kecoa dubia baby ya dari Ecer hanya 70.500 ekor, 70.500 ekor, atau mau partai borongan 1 juta rupiah sudah dapat 11.000 ekor. Bayangkan teman-teman kalau mau jual lagi, mau jadi reseller ya, itu partai borongan ya, kami itu juga untuk para reseller ya, yang mau dijual lagi itu, sehingga masih ada margin keuntungannya ya. Jadi kalau mau 1.000 ekor berarti kan 140.000. Nah, padahal kalau 11.000 ekor itu cuma 1 juta, isinya kami pastikan lebih. Apalagi yang 1 juta isinya mungkin bisa sampai 12.000 ekoran itu teman-teman. Nah, tadi selain itu juga kami kemas dengan cara semenarik mungkin. Dia bukan hanya sekedar asal kemas, lakbannya juga hanya lakban yang coklat misalnya, atau lakban yang bening, tapi juga kami padukan ya, ada lakban coklat, ada bening, ada lakban Tokped, ada fragile ini tadi. Nah, dan kalau teman-teman pesan atau order di tempat kami, kemasannya memang meletot ya. Memang kami sengaja tidak pesan kardus custom, apalagi kardus yang misalnya di sablon, itu brandingnya lebih bagus sebenarnya. Tapi karena yang kami kirim ini adalah hewan, ada manfaat lain dari kardus yang recycle tadi ya, yang dari kita buat manual kita packingnya itu tadi. Manfaatnya apa, bagaimana caranya, bagaimana detailnya, ada nanti di video selanjutnya, sabar aja. Nah, selanjutnya teman-teman, ini salah satu ikhtiar kami juga dalam membranding toko kami, supaya pembeli merasa memorinya ingat gitu ya. Terus kecoa dubia belinya di mana? Belinya di Tokopedia MWPP 31 seperti itu. Free ongkir, bisa COD, kemasannya juga menarik. Ada selain ini kami juga ada stiker ya. Stikernya itu biasa kami tempelkan di toples dan juga di
di atas paketan untuk pengiriman alamat. Oke, itu aja teman-teman. Apapun usaha teman-teman, sama-sama kita belajar, sama-sama kita berkreatif, sama-sama kita berdoa ya, ikhtiar iya, berdoa ya tetap, supaya usaha kita bisa terus tumbuh dan terus berkembang. Sebenarnya kami juga masih ada satu usaha dari Kecoak Dubia, mau menghasilkan produk baru ya, seperti toko sepatu yang menciptakan hal baru itu tadi, yaitu sebenarnya serbuk atau bubuk kecoak dubia. Jadi kecoak dubia diproses menjadi serbuk-serbuk yang bisa untuk dusting, untuk makan, untuk sepet reptil-reptil yang nafsu makannya kurang ya. Nanti mungkin bisa akan kita campur dengan beberapa nutrisi yang lain yang seperti tulang sotong, ulat sutra dan sebagainya. Kami ingin menciptakan produk itu. Nah, teman-teman yang bisa atau berkenan kerjasama membuat produk itu, nanti mungkin bisa DM kami di Instagram kami di @mwpp_31 ya. Tokpednya mwpp31, Instagramnya mwpp_31, atau klik aja di Instagram itu mwpp akan sudah muncul ya nanti Instagram kami. Itu teman-teman ya, buat sekali lagi ada satu konsep usaha dari Kecoak Dubia yang pengembangannya yaitu tentang serbuk tadi. Ya, doakan teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu caranya ya, kami mohon doanya ya, semoga bisa terrealisasi dan bisa diterima oleh pasar. Itu aja, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang belum like videonya, di like dulu dan juga di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena satu subscribe teman-teman memberikan 1 juta inspirasi buat kami. Dan juga jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya, atau mungkin ada masukan atau ada mungkin pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.